Baik, saya akan sampaikan tentang ethical challenges of social media and virtual counseling. Jadi memang ya ini gangguan setan juga ya. Karena setan kan udah bilang, ya Allah karena engkau laknat aku, gara-gara nggak mau memberikan hormat sama Adam, dia bilang saya terbuat dari api, sedangkan Adam itu terbuat dari tanah, kenapa saya harus memberi hormat? Nah ini makhluk pertama yang merasa dengan status bahwa dia terbuat dari api, makhluk lain dari tanah, dia tidak sudi memberi hormat. Kalau kita kira-kira, saya ini orang kaya kok suruh menghormatin orang miskin. Saya salipan pakai mobil, saya mobilnya Ranger, dia cuma mobilnya angkot kok suruh ngalah. Nah, karena kayak gitu itu contoh kesombongan. Jadi status dunianya adalah alasan baginya untuk berlaku lebih hebat dari orang lain. Ya, ini memang gangguan setan juga. Setelah kita mempunyai kemudahan, kita menjadi orang yang juga tidak mempunyai adab dan harga diri. Jadi ethical challenges of social media virtual meeting sangat penting. Berapa banyak orang dikirim ke penjara oleh pemerintah? Kenapa? Dipandang melakukan ujaran kebencian. Ya ini jadi bagaimana? Terus siapa yang disalahin? Ya, yang disalahin ya dirinya sendiri karena tidak bisa membedakan gimana cara menyampaikan sesuatu ketidak sesuaian dengan keinginan dirinya ya di internet, sehingga yang diterima bukan sesuatu yang menyehatkan tapi malah dipandang membuat ujaran kebencian. Nah, itu kan karena kita tidak bisa menempatkan diri dalam berkomunikasi ya. Oke. Jadi memang dengan kemampuan yang sangat lebih hebat dari adanya teknologi ini, capability-nya ya terus meningkat, termasuk electronic communication, kesehatan perilaku. Nah, ini disebut dengan behavioral health services face new challenges and ethical problems in the section. Kenapa suara saya kenapa? Yang kenceng. Saya supaya ngerti apa yang harus saya lakukan. Apa Mbak, ada apa? Mbak, tadi bilang suaranya apa? Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar Pak. Oke, nah gitu maksud saya supaya jelas. Di saya kok jelas ya? Jelas kedengeran ya? Saya jelas. Clear. Iya, aku juga jelas. Clear, tapi asal clear. dimatikan kameranya. Baik, apakah suara saya sudah lebih didengar? Siap, sudah, Prof. Oke. Baik, jadi memang dengan peningkatan kemampuan kita berkomunikasi dengan teknologi informasi ini, kesehatan perilaku menjadi sesuatu yang amat penting ya. Menghadapi tantangan baru, ethical problems. Jadi seringkali memang partisipan dalam komunikasi itu harus bisa mengembangkan pemahaman, pengertian dari bagaimana pentingnya suatu hubungan. Ya, hubungan karena suatu perkataan yang tidak tepat, akhirnya belum pernah ketemukan, sudah konflik sampai ke kepolisian. Itu kan sangat naif kalau menurut saya. Bagaimana itu kok sampai kayak begitu ya? Suaranya. Ya. Halo. Kenapa suara saya belum dengar juga? Enggak jelas kalau di saya. Oh, Mungkin jaringannya, Pak.
Oh, jaringannya dia berarti yang masalah. Iya. Yang lainnya masalah. Ya, udah Mbak, jaringannya aja Mbak yang nggak bagus Mbak. Oke. Baik ya, jadi ini jadi itu pentingnya kita mempunyai suatu hubungan dengan orang lain ya yang mungkin komunikasinya melalui komunikasi E2E, elektronik to elektronik, bukan face to face ya. Dan etik dan bagaimana kita memeriksa atau melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap dilema-dilema etik ya. Termasuk email, sosial media, telemental health dan distance counseling. Participant will apply strategies. Ya, kita harus perlu menggunakan strategi dan petunjuk bagaimana kita bisa memitigasi suatu resiko ya, kerentanan daripada etik yang mungkin akan mengganggu banyak orang di dalam dunia maya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita akan melihat bagaimana sebetulnya konsep of social media ini, lalu bagaimana belajar strategi dan panduan ya dalam membangun suatu kompetensi komunikasi melalui internet dan menganalisis serta menerapkan beberapa strategi di sini, at least 4, paling tidak 4 yang bisa berkontribusi untuk bisa secara efektif menangani masalah-masalah atau mengatasi masalah ethical dilemma ya di dalam komunikasi virtual. Jadi kalau kita bicara tentang distance atau virtual counseling, itu ada delivery of physiological services using electronic tools for maximum effectiveness technology. Contohnya terapi-terapi asisted. Sekarang kan ada itu Hello Dokter ya. Kemarin ada orang yang sakit, dia akhirnya sudah check-in dia muntah-muntah, nggak kuat sampai akhirnya dipakai kursi roda, jadi sudah nggak mungkin batalin penerbangan. Sampainya di tempat di Jakarta, dia menghubungi dokter melalui web, ya ada namanya Hello Dokter, ditanya segala macam, ternyata langsung dikasihin resep 4 macam obat, salah satunya adalah obat mencegah malaria, dan dikirim obatnya langsung ke teman kami ini. Sehingga dia langsung dapat obat, dan alhamdulillah kemarin saya datang ke sana, katanya sudah membaik, cuma masih lemas. Tapi artinya ada manfaatnya juga berkomunikasi seperti itu ya. Jadi konseling situ. Lalu bagaimana kita memprovide konseling terapi services, misalnya ada terapi untuk di kampus ya, namanya tim bimbingan konseling untuk problema non akademik biasanya mahasiswa. Ini menjadi juga sangat penting, ya sering sekali juga melalui telepon, email, texting, atau sosial media atau video conferencing ya. Nah, kalau kita bicara tentang soal sosial media, memang teknologi ini basisnya adalah electronic communication yang memungkinkan seorang itu bisa menciptakan suatu personal and professional virtual communities. Jadi punya community virtual yang bisa diciptakan dari Facebooknya. Kalau dia yang membuka akunnya, berarti dia yang mengendalikan siapa yang boleh ada dalam komunitas itu. Dan tentu dia membentuk komunitas itu punya tujuan bagaimana bisa berbagi ya pengalaman, berbagi pengetahuan untuk mempertajam hubungannya, memperbaiki hubungan, dan juga kalau bisa semakin membuat mereka itu dekat ya, dan saling bisa menghasilkan manfaat satu sama lain untuk kolaborasi, untuk konseling, untuk tanya jawab, untuk diskusi ilmiah. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan bantuan dalam mengerjakan suatu riset, mencari tim riset, mencari pembicara itu dari internet ya. Jadi di situ kita bisa share information tentang ide, belief, ya, ada personal messages dan konten-konten yang lain, silakan aja ya. Nah, di situ kita punya pilihan Twitter, Google, Yahoo, LinkedIn, list service, email, mobile based application, chatting room, Instagram, blog, Facebook, MySpace ya. Banyak sekali sekarang pilihannya. Nah, kalau kita bicara soal sosial media, ya resikonya kalau belajar sosial media ini
banyak sekali berita yang kadang-kadang kita susah menyeleksi mana yang paling tepat ini untuk mengambil sesuatu yang menurut kita paling sesuai, paling pertama validitasnya, keabsahannya, relevansinya dengan kita. Contoh di Twitter mengatakan I'm eating a number of donut. Tapi di Facebook I like donut, beda lagi ya. Di Foursquare this is where I eat donuts. Sampai kepada Pinterest, here's a donut receive. Jadi satunya bicara tentang makan donat, satunya bicara tentang resep, satu lagi saya ini pegawainya Google yang suka makan donat. Nah, jadi semakin banyak sosial media yang kita gunakan, semakin beragam juga komunitasnya, semakin beragam juga topik pembicaraannya, dan semakin beragam juga tingkat tingkat daripada validitas, tingkat urgensi dan relevansi dari topik suatu komunikasi. Jadi Anda juga harus kadang-kadang berpikir apakah semua media kita pakai atau cukup satu tapi fokus, terus di situ kita bisa menjaga dignity, bisa menjaga prinsip-prinsip komunikasi yang baik daripada punya banyak tapi hampir tidak terkendali gitu ya. Jadi memang Halo Dokter atau social health ini sudah lama sebetulnya gagasan untuk bisa dilayankan secara online ya. Jadi sudah ada istilah e-terapi ya, e-terapi. Nah, ada beberapa benefit atau keuntungan, jadi accessibility mudah. Tadi orang yang sakit di airport nggak harus mencari tempat visit fisik ya dokter. Kemudian adaptability-nya bisa lebih beradaptasi dengan situasi, ya. Affordability-nya juga mungkin bagaimana membeli, mendapatkan itu biayanya lebih murah, tidak perlu ada transportasi, obatnya aja diantar. Jadi kan yang disebut ada affordability ini kesehatan kita memungkinkan nggak jalan ke sana, waktu kita memungkinkan nggak jalan. Jadi saya tanya semuanya itu sudah online dan obat juga datang ke rumah atau tempat dia tinggal. Lalu convenience, kita juga merasa nyaman ya. Juga accessibility ya. Bagaimana kita bisa mengakses lebih mudah ya. Lebih cepat, dan ternyata kita bisa mendapatkan suatu layanan fungsional yang hampir sama dengan kalau kita tatap muka gitu ya. Kemudian kalau ada suatu wilayah yang memang di situ jarang dokter, kalau dengan online kita bisa mengakses dokter yang tidak harus ada di wilayah itu kan, ya bisa di wilayah lain yang memang lebih banyak pakar-pakar kesehatan, sehingga tidak harus kita menggunakan dokter yang sedikit sekali jumlahnya di suatu wilayah. Jadi kita tidak terikat kepada keberadaan dokter secara fisik di suatu wilayah. Ya, jadi itu. Nah, juga populasinya sendiri mungkin kalau sudah terlalu banyak ya akhirnya dokter itu sibuk ya. Sehingga kalau kita menggunakan layanan elektronik itu mungkin lebih fleksibel dan mengurangi antrian yang terlalu lama. Concern-concern tentang ketidakmampuan kita bergerak, ya masa pandemi seperti ini, penyakit, mobilitas, dan batas rumah kita dengan wilayah tempat pengobatan, tentu ini juga masalah lain. Kemudian quick appointment availability. Saya kira walaupun ini contohnya tentang konsultan spinal health, kan kita juga bisa terapkan pada konsultasi-konsultasi lain ya, seperti konsultasi kesehatan makanan, konsultasi pertanian, konsultasi bidang yang lain ya, untuk bisa saling mengisi dan menambah pengetahuan. Jadi di sini quick appointment availability itu menjadi faktor penting. Lalu extension of pre-established relationship. Jadi kita punya suatu hubungan, tapi karena tinggalnya di tempat yang jauh, frekuensi bertemu juga tidak mudah. Tapi kita bisa extended dengan adanya pertemuan secara virtual ini. When client relocates or is mobile atau ada di tempat yang sangat jauh. Dan akses kepada spesialis dan konsultan pada problem-problem tertentu bisa lebih mudah, ya, karena banyak pilihan tentang subjek matter yang akan kita bicarakan. Adaptability ya tentu availability over concern about anonymity, kadang-kadang kita dirahasiakan. Ya, tidak harus perlu tahu namanya karena langsung ke dokter juga
tahu etiknya bahwa pasien nggak boleh datanya dibongkar ke semua orang. Juga stigma, ya stigma harus dihindarkan. Stigma yang contoh itulah ya, contoh sekarang pandemi COVID nih. Kita itu dibuat stigma supaya apa ya? Supaya kita itu ketakutan. Akhirnya stigmanya apa aja ketakutan isinya. Sampai mau menuntut ilmu aja ketakutan. Ketakutan sama sesuatu yang hanya dugaan. Nama dugaan itu bisa benar bisa salah. Ya, tapi kalau kita tadi melakukan suatu keuntungannya jelas, itu sampai terkalahkan gara-gara stigma. Jadi sampai ketemu orang nggak mau senyum sama ibunya, orang tuanya, cucunya datang nggak berani dirangkul. Udah sekarang stigmanya mah udah apa ya, kalau saya bilang udah di luar nalar lah gitu. Banyak orang salaman pakai apa? Pakai tangan di kepal. Saya bilang, kamu siapa yang ngajarin salaman kayak begini? Saya gituin. Nggak salaman nggak apa-apa kok, tapi jangan pakai cara-cara yang tidak ada ajarannya. Saya bilang, nggak berkah kamu. Saya bilang, kena aja. Kamu mau salamannya salaman beneran dengan salamannya pakai kempalan gini, bedanya apa? Kalau yang kempalan gini nggak ada tuntunan. Tapi kalau salaman dituntun sama Rasulullah, apabila seorang bersaudara bersalaman, Allah ampuni dosanya sebelum dilepaskan. Jadi kalau nggak salaman nggak apa-apa, tapi kalau salaman yang benar, saya bilang, apaan? Saya sama Pak Rektor aja saya nggak mau. Pak Rektor pakai gini kepalan saya nggak mau. Pak Rektor saya nggak bersedia mau gitu. Salaman akhirnya. Nah itu namanya kan dignity ya. Kita ini yakin sama apa sih? Stigma itu tadi. Stigma. Ada orang itu begini, stigma. Dibuat stigma supaya kita sudah nggak pakai akal lagi. Dan rasa malu juga sudah hampir nggak ada. Atau bisa jadi malah mempermalukan. Gitu. Wong orang bekas kena kok dikenal-kenalin. Oh ini dulunya penyintas COVID. Ini mantan COVID loh. Itu berita yang membaikkan atau malah membuat malu? Nah, jadi kadang-kadang kita ini, ya itulah saya katakan, masyarakat ilmiah, tapi kehilangan banyak akal karena ketakutannya sama suatu makhluk itu udah nggak tahu udah gitu. Nah ya, kemudian multiple ways for self expression. Jadi memang banyak cara untuk kita bisa mengeluarkan ekspresi pribadi dengan adanya komunikasi elektronik, ada yang menggunakan stiker, ada yang membuat puisi, cara menyampaikan sesuatu, ada yang menceritakan, mengungkap tertentu. Jadi memang enaknya komunikasi seperti ini bisa membuka cara-cara komunikasi yang tepat konteks, tempat waktu, tempat sesi, tepat partisipan, ya, tepat kondisi. Nah, disitulah yang disebut dengan creativity di dalam berkomunikasi, ya. Creativity yang baik, yang sesuai dengan kondisi, ya. Lalu beneficial for individuals who do not wish face-to-face counseling. Nah, ini menjadi sesuatu pilihan yang menggantikan face-to-face meeting. Dan itu bisa membuat kita membuat satu sesi, bahkan beberapa sesi pertemuan untuk perjanjian konsultasi, client support and follow up care for both virtual and traditional therapy. Ya kalau memang nantinya harus datang, ya memang bertemu fisik ya apa boleh buat kan. Contoh apabila tindakannya harus melakukan surgery, operasi, ya berarti kan harus fisik. Tapi itu dimulai dari konsultasi non fisik lah itu. Jadi bisa hibrid sih sebetulnya. Dan peluang-peluang untuk konseling for those familiar and comfortable with technology itu menjadi sesuatu yang saya kira sangat berharga buat kita secara intangible. Kita mempunyai peluang-peluang baru di dalam kita berkomunikasi karena ada peluang teknologi baru ini. Kemampuan kita membeli lower cost to consumer, tidak perlu ongkos pergi, tidak perlu uang administrasi untuk antri ya dan sebagainya. Lower cost to clinician due to lower overhead. Juga demikian bagi klinik, tidak perlu harus menyediakan ruangan terus penuh, nanti wah banyak sekali kotor ruangannya harus dipel lagi. Nah, karena pasiennya tidak harus datang secara fisik tapi fungsi pelayanan berjalan, jadi biaya untuk kursi, biaya untuk kebersihan lantai,
ketertiban dan keamanan ruangan tunggu menjadi lebih mudah ya dikendalikan. May not require large investment in equipment for client or console. Decrease travel time and expense ya, dan third party pay or compensation. Jadi ada partai ketiga yang memungkinkan pembayaran atau compensation melalui misalnya asuransi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pengobatannya. Jadi kita sudah elektronik semua, pembayarannya juga elektronik, konsultasi elektronik, nah, pengiriman juga langsung dikirimkan dari pihak penyedia jasa konsultasi sampai ke rumah kita. Convenience adalah bagaimana kita merasa nyaman, merasa senang ya, dan itu sangat membuat kita betah dan suka dengan layanan itu ya. Yaitu kalau kita harus macet-macet, harus pakai transportation problem segala. Bagaimana kita sedang jaga anak, jaga orang tua, harus pergi kan. Pasti konflik of concern di situ. Time constraint concern, travelers, wide range of business hours. Kita lagi bekerja tapi harus datang ke dokter juga, sering sekali konflik time-nya itu nggak mudah di-resolve gitu ya. Nah, can be done in home if appropriate, tapi juga bisa dikerjakan di rumah apabila memang situasinya sesuai. Clients can be in their comfort zone for counseling. Jadi ada comfort zone, kenapa? Karena kita bisa dari rumah dan tidak berhadapan fisik langsung, sehingga rasa malu ketika bertemu langsung dengan tidak itu berkurang ya, beda gitu ya. Memang sih ada kerugian atau keterbatasan dengan online meeting itu ya. Jadi memang confidentiality atau security of data memang lebih risiko karena kita berhubungan melalui jejaring, dan jejaring ini bisa melalui titik-titik simpul komunikasi melalui beberapa wilayah, dan mungkin juga sebagian data itu bisa dibaca oleh pihak-pihak yang menyediakan layanan komunikasi tadi ya. Misalnya kita menggunakan suatu fasilitas Gmail, Gmailnya sendiri bisa baca, pasti Gmail bisa baca. Nggak mungkin kita mirim Gmail, Gmail nggak bisa baca, pasti ya. Atau melalui satu medianya juga punya itu kan, itu untuk backup dia simpen dan sebagainya. Jadi resikonya karena melalui suatu fasilitas komunikasi yang berantai ya, dari satu dari suatu URL ke URL lain atau dari satu situs ke situs lain ya, ada kemungkinan memang confidentiality-nya tidak sebagus kalau kita datang langsung ya. Dan ada technical difficulties terutama menggunakan teknologi ya. Tentu ini bagi orang yang tidak dilahirkan di era elektronik akan sangat sulit, dan mereka lebih baik udahlah males dah, capek gitu pakai teknologi. Ada limits of population served juga masalahnya. Tentu walaupun elektronik juga ada limit ya, terutama bandwidth kita ya, kemampuan kita mengakses internet yang kita miliki, dan juga limit of to population served. Jadi memang jangan-jangan juga ada batasan tertentu untuk populasi tertentu. Terapis credibility ya, karena kita nggak ketemu langsung, memang kita sering sekali nggak tahu kredibilitas daripada terapinya ini bagus atau enggak, kecuali kita bertanya dulu, mencari testimoni dulu, mencari informasi dulu sampai kita yakin bahwa terapisnya memang well known and well credible misalnya. Belum lagi hurdles itu kesulitan terapi karena komunikasi yang tidak selalu mulus ya, karena terganggu bandwidth, jaringan, kualitasnya. Belum lagi kualitas seperti ini tadi, suara nggak kedengeran misalnya gitu ya. Jadi memang tentu segala sesuatu itu sifatnya dikotomi ya, ada malam, ada siang, ada sedih, ada gembira, ada muda, ada tua, ada keuntungan IT, pasti juga ada kerugian IT. Ada kebaikan yang dengan IT akan muncul, tapi juga pasti ada keburukan yang terjadi muncul karena ada IT gitu. Kemudian ya tentu tergantung kepada legal atau hukum yang berlaku, law enforcement, jurisdictional, aturan-aturan yang diberlakukan dalam komunikasi, dan risiko-risiko tentang manajemen ya. Ini salah satu yang harus dilihat ya. Buktinya kadang-kadang telepon kita itu nyebar kemana-mana. Lah ini dari siapa ya taunya? Mungkin dari teman saya komunikasi, dia kasihkan tanpa izin dulu ya. Bisa terjadi kan itu.
Nah, kalau mengenai confidentiality atau kerahasiaan dan security daripada data information itu adalah pelindungan terhadap informasi yang sifatnya rahasia ya. Kalau itu memang sangat-sangat private ya harus nggak boleh untuk publik kan. Tapi yang publik juga nggak boleh di-private kan, undang keterbukaan publik kan. Misalnya suatu perusahaan mau melakukan rekrutmen pegawai, terus ditaruh di tempatnya intranet, nggak dibuka di internet. Jadi yang tahunya perusahaan itu bisa dituntut. Kenapa? Kenapa membuka lapangan kerja hanya untuk orang dalam? Nah, gitu. Itu jadi yang memang harus privat nggak boleh dibuat umum, tapi yang memang harus umum ya nggak boleh diprivatkan. Supaya orang tuh punya hak tahu. Bahkan didenda sekarang barang siapa harusnya itu jadi informasi publik tapi tidak akan dituntut gitu. Ya. Jadi itu perlindungan. Kedua, transmission, storage and disposal of data. Bagaimana kita mentransmit data itu ya? Lewat jalur mana yang aman, di mana jalur yang security-nya baik, tidak mudah berisiko di tapping sama orang di tengah jalan gitu ya. Dan penyimpanan untuk penyimpanan data yang kita kirim, misalnya kita taruh datanya di Google Drive ya, di Gmail atau di Yahoo. Kemudian juga apakah itu betul-betul bisa dijamin kerahasiaannya? Dan disposal berarti tempat pembuangan data ya, data-data yang sudah dibuang karena tidak berguna lagi dan dianggap ini akan menjadi beban memori kita. Ya. Tentu itu juga bagian yang luar biasa. Kita sendiri kadang-kadang Google Drive kita udah penuh, kebingungan, udah di warning, Anda Google-nya udah penuh, nggak bakal bisa terima email lagi. Begitu kasih pilihan mana yang dihapus, kita kebingungan yang mana yang dihapus. Ya, utilization of way to protect sensitive communication. Nah, bagaimana kita bisa memilih komunikasi yang harus dilindungi karena itu masalah komunikasi yang sensitif. Kayak orang luar negeri itu tanya umur itu sensitif ya. How old are you itu private, nggak boleh orang tanya seperti gitu. Dia agak upset dengan kalau ada orang bertanya tentang umur. Ya, sementara orang lain mungkin tidak ada masalah. Ini hal-hal begini penting sekali ya. Di tiap negara berbeda. Sensitif ya. Written consent prior to establishing a relationship. Jadi tentu bagaimana kita bisa ada persetujuan sebelum kita mengembangkan suatu relationship. Apakah boleh saya punya waktu untuk bicara dengan Bapak sebelum kita mengembangkan relationship, misalnya relationship-nya adalah mitra riset, jadi anak bimbing dalam tugas akhir, kan harus ada izin dulu ya, nggak mungkin langsung minta. Tapi ada pembicaraan dulu, Pak, bagaimana kalau saya punya topik seperti ini, dan saya melihat ini sesuai dengan keahlian Bapak, apakah boleh saya bertemu dulu untuk membicarakan hal-hal yang memungkinkan saya punya nanti bisa menjadi bimbingan Bapak. Itu kan mengembangkan relationship sebetulnya. Dan yang bagus gitu, jangan yang nunggu dipanggil sama program studi, ayo dipanggil, dipertemukan, kira-kira siapa ini, itu udah terlambat. Nanti kalau Anda tahu-tahu di-assign sama pembimbing yang nggak cocok bagaimana? Nah, jadi yang bagus adalah mereka lah yang lebih dulu bisa membangun partnership, apakah melalui face-to-face atau electronic meeting. Gitu. Note taking kita dengan biasanya kalau pertemuan elektronik itu mudah direkam karena selalu dia datanya sudah dikonvert dalam digital data kan. Nggak mungkin suara kita bisa masuk ditransmit lewat Zoom kalau suara kita tadi tidak dirubah menjadi data bit binary digit. Jadi ketika saya bicara ini ada mikrofon berubah jadi getaran menjadi data, datanya adalah elektronik, makanya bisa disimpan, bisa direkam dan bisa diteruskan. Jadi lebih gampang daripada pertemuan face to face harus ada notulen. Sekarang kalau Zoom aja sudah ada YouTube-nya kan, rekamannya juga sudah ada. Sudah otomatis. Jadi kita nggak usah lagi membuat catatan sebetulnya. Tinggal ringkasan. Record keeping, kapan kita rapat, documentation sudah well recorded biasanya dalam sistem-sistem komunikasi melalui sosial media sekarang ini.
Dan tentu memang email-email yang sifatnya privat, ya administratif, dan teks-teks yang dianggap mempunyai sifat kerahasiaan yang penting, tentu akan diproteksi juga. Emailnya sendiri nggak bisa dibuka, seperti laporan dari ke saya tentang laporan apa itu, misalnya kredit card saya di bank gitu ya. Itu nggak sembarangan bukanya, saya harus punya begini baru bisa buka. Padahal email biasa, tapi ada proteksinya. Oke. Nah, kesulitan teknis itu kesulitan know-how. Jadi orang tua, orang-orang zaman dulu ya, kalau bukan orang-orang yang lahir di era IT ya, tentu akan merasa ada barrier ya menggunakan IT, sehingga mereka tidak mau. Ya. Ada lagi yang punya belief, jadi itu nggak afdol gitu. Contoh, saya punya mertua yang kalau membuat bumbu Padang, itu dia nggak mau pakai blender, dia maunya diulek. Zaman sekarang ngulek. Kita tugas banyak, mau ngajar, buat bahan praktikum, suruh ngulek. Tapi kalau mertua saya, nggak mau. Nggak afdol buat bumbu Padang, pakai blender. Nah, juga sama. Ada orang pengen beli gado-gado. Yang satu gado-gado yang bumbunya udah jadi, tinggal nyiram. Dia lebih senang yang diulek dulu, kelihatan oleh mata diulek. Nah, beda kan. Jadi memang beda zaman, beda selera. Banyak sekali karena belief, karena religious reason, karena preference reason. Ya banyak sekali faktornya. Jadi kalau harus belajar macam-macam yang kira-kira merusak beliefnya, merusak keyakinannya, merusak comfortability-nya, sering sekali mereka rela tidak mau pakai IT. Ya. Atau teknologi baru lah. Ya. Banyak juga dosen yang tidak selalu mau. Saya kasih tahu itu, apalagi yang ngajar-ngajar matematik itu juga nggak mau. Saya nggak mau ngajar matematik kok suruh pakai online. Bagaimana cara mengajarin motorik, menyelesaikan problema, ngasih contoh problema. Oh Pak, buat video itu kok nggak mau pakai video-videoan dulu. Saya di video malah nggak bisa ngajar dengan benar, akhirnya harus dibuat-buat. Nah, gitu juga. Macam-macam dah. Ya. Intercepted transmission, jadi suatu transmisi elektronik memang ada risiko bisa diintersepsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, intersepsi ini ada dua. Kalau ada orang lagi komunikasi, dia nguping lalu ngerekam, tapi tanpa merusak. Lah yang berat itu, dia sebelum ada orang ngirim A ke B, dia belokkan dulu ke depan dia, sama dia dimodifikasi, baru dikirim ke B lagi. Sehingga yang diterima di B sudah bukan yang aslinya dari A. Ini. Jadi ada intersepsi pasif, ada intersepsi aktif. Bahaya yang aktif itu karena dia ngerubah. Kalau yang pasif juga bahaya, dia cuma dengerin, rekam, dan dia tahu, oh dia akan mengadakan transaksi nih. Nah, gitu. Kenapa kok banyak orang ketangkap tangan ketika korupsi? Karena begitu, bocoran-bocoran itu ada. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang mengambil mata kuliah ini, jangan mudah-mudah apa-apa nggak dibaca, nggak dipikirin seksama, langsung forward broadcast. Tahu-tahu Anda dipanggil sama pihak aparat begini. Bingung Anda. Ya itu yang dikatakan mentang-mentang tinggal jarinya tinggal pencet wirawiri. Udah nggak selektif lagi mana yang harus di forward, mana yang harus dibaca habis itu di delete, nggak perlu disebarkan, cukup kita yang tahu. Karena apa? Ini informasi nggak bermanfaat untuk orang lain. Malah banyak mudorot. Nah, kalau kita udah tahu banyak mudorot kita sebar, berarti kita adalah penyebar mudorot, menyebar keburukan. Ya. Jadi be smart in every media you are trying to communicate. Be smart and consistently smart. Jangan pakai A smart, pakai B kurang smart, pakai C udah hilang smart. Berarti Anda itu orang yang berperilaku majemuk, tergantung media komunikasinya. Itu kalau kemajemukannya itu adalah kemajemukan dalam arti bagaimana mengambil konteks yang tepat, ya boleh. Tapi kalau keragamannya adalah keragaman akhlak, wah bahaya ini. Akhlak kok berbeda-beda. Lost connection, lag time, audio, video, clip. Nah, jadi kadang-kadang Pak, tadi ada yang nggak kedengeran, hilang sekian session ya. Ya itulah problema electronic communication, kan ada propagasi efek, ada koneksi efek.
Jadi ya memang tidak selalu nyaman. Makanya dibentuklah apa yang disebut dengan super highway interconnection. Apa itu super highway? Internet dengan kapasitas tinggi sehingga seperti jalan tol. Nah, kalau di Singapura disebut dengan proyek Singapura One. Kemudian ada di Malaysia, Malaysian Corridor. Ada lagi Korean 20. Ya, banyak sekali yang akhirnya negara itu membangun apa yang disebut dengan information highway. Jadi mau ke perpustakaan, mau ke ibu rumah tangga di rumah, mau ke kantor, kecepatannya sama. Karena apa? Pakai kabel fiber optik dari semua simpul ke simpul. Kalau kita kan fiber optiknya sampai gardu ke rumah pakai kabel koaksial atau twisted wire kabel, ya sama aja. Anda dari tol keluar ke Jati Bening, Jati Beningnya sempit, ya macetnya di Jati Bening. Kalau sudah menggunakan tol semua sampai dari titik ke titik seperti kamar kerja saya di lantai 4 itu sampai komputer saya fiber optik. Makanya di kamar saya lebih bagus dari di ruang dekan saya. Kenapa? Karena langsung dari fiber optik ke kamar saya. Nggak ada gangguan. Ya. Kemudian apa? Risk of spyware. Jadi spyware ini ya spy orang-orang pengguna apa ya? Pengguna internet, pengguna email, tapi tujuannya untuk melakukan mata-mata ya. Melakukan mata-mata, menyadap data, menyadap pembicaraan orang. Ya. Kemudian troubleshooting technical problem on client side, ya memang untuk melakukan troubleshooting di klien kan kliennya ada yang ahli IT, ada yang enggak, ya gimana kan susah untuk seperti itu. Choosing appropriate operating system for client and counselor. Nah, belum lagi, Pak ini operating system lebihnya pakai apa ini sebaiknya ya. Kalau semua orang harus tahu teknis repot. Jadi ini problema yang sering sekali dalam komunitas internet. Saya semenjak ada Zoom ya sudah malas pakai yang namanya apa itu video conference. Wah, alatnya gede, harus begini, setupnya harus udahlah sekarang apa itu peralatan dari video conference di IPB juga nggak pernah dipakai. Jarang, akhirnya pakai Zoom kan semua. Dengan HP bisa, dengan laptop bisa, dengan komputer desktop bisa, ngapain pakai Vicon, harus buka ini, nyalain ini. Udah enggak ada sekarang, jarang yang pakai. Ya. Limits to population served. Some people require face-to-face counseling. Some therapy approaches not amenable to virtual method. Ya, beberapa terapi approach, misalnya pijat, ya nggak bisa dong dibuat virtual, pijat kok virtual, ya nggak bisa ya, karena saraf harus disentuh, bagian tertentu harus ditekan. Dan jadi itu ya memang ya bagaimana kita melayaninya tergantung jenis-jenis treatment yang akan dilakukan. Ya. Situasi homicidal atau orang histeris sampai mau bunuh diri, ya kalau diperlakukan jarak jauh susah juga ya. Jadi kadang-kadang memang harus bertemu muka dan dihandle. Nah, belum lagi kalau orang punya penyakit goib ya, kesurupan gitu kan. Nah, dan macam-macam ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, therapist credibility ini juga penting. Kenapa? Karena kan kadang-kadang tidak terregulasi. Konsultasi secara elektronik ini belum ada regulasinya. Sehingga kadang-kadang kita bisa masuk dalam kerugian yang, contoh waktu kasus siapa itu dulu yang oleh rumah sakit diperlakukan tidak layak, dia komplain melalui internet, malah dia yang kena. Karena apa? Belum ada undang-undang elektronik waktu itu, sehingga malah dia yang dihukum karena rumah sakitnya merasa terhina ya. Ya, tapi setelah ada undang-undang elektronik tahun 2007 udah nggak bisa lagi pelayanan jasa melakukan semena-mena terhadap kliennya kan. Unqualified people getting involved. Nah, yang paling berat itu karena nggak kelihatan secara fisik, ternyata orang-orang yang tidak qualified involved meriksa orang padahal masih mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus tapi latihan jadi dokter. Bayangin orang sakit beneran yang ngelayanin orang yang sedang latihan jadi dokter. Gimana itu kira-kira? Ya, saya dengar juga masih ada juga yang kemungkinan dokter-dokter yang ada di klinik-klinik 24 jam itu bukan dokter yang sebenarnya bisa terjadi.
Dia memang nama dokternya ada, tapi mungkin yang praktek orang lain yang gantiin ya, karena dia sibuk kan, digantiin yang masih belum lulus sebetulnya, tapi dianggap bisalah menjalankan fungsi yang terbatas gitu. Ya, tapi juga nggak tahu buktinya, katanya sih ada juga yang kayak gitu. Ya, ada aturan-aturan yang sering kita langgar juga ya, sehingga profesionalisme tidak bisa dijamin. Ya, karena harusnya seseorang melakukan pelayanan itu harus ada jaminan bagaimana tingkat sertifikat atau apa yang memang dia diperbolehkan melakukan layanan terapi secara online. Beberapa kendala di dalam terapi ya dengan menggunakan fasilitas pertemuan elektronik adalah tantangan untuk selalu mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan pelayanan terapi ini sehingga pasiennya betah, gampang mencari suatu media untuk konsultasi, membangun semangatnya dia untuk sembuh ya. Dan memang lack of verbal atau non-verbal cues ya, sering sekali memang hubungan verbal tidak sebagus kalau kita bertemu langsung seringkali ya. Karena di situ ada informasi yang tidak selalu non visual, apalagi kalau kita pakai Zoom nggak kelihatan mukanya, hanya suaranya, ya memang sih harusnya mewakili. Tapi kita juga sulit melihat kalau kali itu terapi yang perlu melihat bagaimana ekspresi wajahnya itu dengan apa yang dikatakan, atau bisa itu yang ngomong lain kan gitu, repot juga ya. Nah, kemudian juga ada ambiguity, potensial misunderstanding kalau menggunakan elektronik ini karena komunikasi yang tidak selalu lancar. Nah, potensi dari problem etis yang mungkin muncul adalah tidak adanya guidance ya atau rambu-rambu yang memang disepakati dan digunakan untuk suatu masyarakat komunikasi dalam suatu sosial media atau termasuk sarana-sarana kelompok yang menggunakan fasilitas electronic communication tidak selalu ada. Makanya kalau mau membuat Google harus yakin Anda ya bahwa Anda yang pemilik Google atau pemilik Facebook harus bisa membuat suatu iklim yang orang tahu bahwa ini punya Anda dan Anda itu jati dirinya apa, siapa Anda seorang dosen, seorang mahasiswa. Jangan sampai orang lihat nih susah bedain ini mahasiswa ya, kok kayak preman gayanya ya. Nah kan repot. Akhirnya masyarakat ya merasa ngapain aja boleh karena Anda nggak jelas identitasnya, dosen apa mahasiswa atau preman, gitu. Lalu apa boundary issues, dual relationship. Jadi ada suatu boundary yang menyebabkan beda kultur, beda etnis, beda beda di dalam hal-hal yang justru penting dalam komunikasi itu ya, pendidikan, beda interest. Nah, ini tentu akan menjadi problema yang menjadi barrier antara dua pihak yang ada problema batasan duniawi ya, seperti prinsip, batasan-batasan status, negara, wilayah, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita nggak minta persetujuan ya untuk mendapatkan suatu persetujuan secara terinformasi itu sering sekali dipandang nggak perlu, kayak ngambil gambar, ambil tanpa dicantumkan dari mana, kita tidak minta persetujuan dulu, atau memberikan telepon seseorang tanpa minta persetujuan, ya itu kan nggak boleh juga ya. Kompetensi, nah ini penting sekali. Nah, kalau kompetensinya rendah, ya ada kemungkinan problem etis akan muncul seperti tadi itu. Tapi yang surprising kan saya ceritakan tadi, dosen, dua-duanya dosen, satunya profesor, bisa konflik, hanya komunikasi email sampai ke kepolisian. Berarti apa? Berarti keduanya itu memang nggak punya kompetensi dalam berkomunikasi. Masa urusan internal kampus kok sampai ke kepolisian hanya lewat email? Bagaimana kalau lewat yang lain gitu loh. Seorang bilangnya itu dosen ya, dosen. Kok begitu ya? Enggak tahu, saya juga nggak ngerti gimana komunikasinya sampai ke kepolisian. Dekannya aja bingung. Kok kenapa nggak diselesaikan di sini dulu sih katanya. Itu terjadi.
mahasiswaku yang tercinta ya. Jadi Anda jangan jadi orang polos, nggak peduli sama etika komunikasi. Jangan, Anda itu khalifah loh. Orang yang dipercaya Allah, melaksanakan amanah Allah untuk ibadah dan untuk mengelola alam semesta ini. Jangan seenaknya berperilaku. Anda ini punya amanah kayak dilantik. Dilantik, pejabat dilantik tuh loh. Disumpah ada kitab apa tergantung agamanya. Jangan sembarangan, jangan menganggap enteng hal seperti ini. Karena Anda akan dinilai dari sifat yang seperti itu. Kemudian jurisdictional issues ya, mengenai isu-isu jurisdiction, aturan-aturan penegakan hukum, ya rambu-rambu yang memang ditetapkan oleh suatu negara atau suatu officer yang ada di suatu wilayah, ya kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten, kota madya, kelurahan, desa dan sebagainya ya. Confidentiality atau privasi juga harus dihargai, kalau enggak itu akan menyebabkan problema etika. Maintaining clinical standards, ya jelas kayak kita maintain protokol. Nah, mungkin kalau kita enggak, nanti orang lain merasa enggak nyaman nih kok dia enggak pakai sih. Jadi akhirnya terjadilah sedikit gap karena yang lain khawatir Anda tidak menghargai protokol yang berlaku yang sudah ditetapkan misalnya. Lalu appropriate traffic intervention. Nah juga kadang-kadang ya intervensi traffic orang tahu-tahu intervensi terus seolah-olah dia memberikan solusi dengan cara profesional, tapi kita belum kenal. Akhirnya kita juga bingung juga ya, ini problema etik yang muncul. Orang tidak dikenal, tidak diminta masuk ke dalam, terus langsung harusnya maksudnya kayak gini, gitu ya, dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang seperti jadi eksperimen, begitu ya. Ya, ethical guidance, kurangnya ethical guidance ini tentu sangat penting buat kita ya. Kalau bagi saya sebagai seorang muslim, ethical guidance itu udah jelas sekali sebetulnya. Jadi mau dimanapun ya harus santun, qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik ya, kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyejukkan itu lebih baik dari kamu bersedekah, ngasihin uang atau ngasihin barang, tapi kamu menyakiti hati penerima atau menyebut-nyebut pemberianmu sehingga yang menerima itu sakit hati. Sehingga kamu membatalkan kebaikanmu itu dengan kata-katanya. Padahal kamu ngasih duit, tapi merusak hatinya. Sehingga qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, ya mamahfiratun, dan memaafkan, kata-katanya memaafkan adanya. Itu lebih baik dari khairun min sodakotin yatba'uha ada. Dari sedekah yang disebut-sebut dan menyakiti hati penerima. Padahal ngasihnya fisik, tapi habis gitu Anda nggak tahu di elektronik ini teman ini nggak tahu diri nih, padahal udah saya tolong dia itu, kalau nggak saya beasiswain dia nggak jadi orang tahu, kan gitu, nggak jadi orang tahu, nah dia sakit hati, batal tuh udah kebaikan Anda yang kemarin tuh, habis sudah nggak ada nilainya di mata yang maha kuasa. Knowledge of updated information, provide guidance, sehingga kalau di Senat IPB aja ketetapan mengenai apa itu etik dan norma-norma kehidupan kampus itu karena kalau enggak nanti bisa dosen berperilaku atau mahasiswa berlaku tidak patut kepada dosen atau sesama dosen di kampus, ya nggak pantas kan, itu memang harus ada. Kalau nggak ada senat ya akan berat karena sanksi orang dosen akhirnya sampai memanggil
ya spirit personal professional life dengan beda interest, beda atas. Nah, di situ terputus. Saya harus sharing lagi nih. Nanti. Nah, yang ini tadi kayaknya. Ya, jadi kalau kita lihat memang kita harus pandai-pandai melihat keragaman atau diversitas masyarakat. Ada berapa dialog bahasa kan, bahasa dialek. Ada perbedaan dalam prinsip-prinsip adat-adat masing-masing suku. Banyak. Sampai akhirnya nggak bisa pulang gara-gara itu. Kemudian be aware client will research you. Nah, jangan lupa ya, kliennya itu juga meneliti kita. Yang kita bikin itu diperhatikan betul. Jangan lupa di riset us, mereka riset kita. Makanya kalau kita nggak hati sebagai hal, nanti bilang orang itu bisa menjadikan pemimpin kayak begitu. Kok di saya putus-putus ya, Pak? Suaranya terputus-putus, Pak. Halo, halo. Iya, agak sedikit terkendala tuh kayaknya. Iya, sama. Aku juga nggak kedengeran suaranya. Oh, ya udah. Oke, oke, yuk. Makasih.
Halo? Iya, Bu, masih ada kendala. Oh ya Sinak, sudah. sinak. Oke. Tes, Berarti tes, bukan dari aku ya. tes, tes. Tes, tes, tes. Udah keluar belum suaranya? Udah keluar? Sudah keluar belum? Sudah. Sudah, Prof. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Prof. Ya, oke. Ya, beginilah hurdle-nya komunikasikan. Jadi ya itu kalau salah satu kelemahannya IT ya nggak tentu, kita sendiri nggak ada perubahan, saya nggak berubah apa-apa. Tahu-tahu saya coba tes itu nggak ada keluar hijau-hijau, jadi nggak keluar suaranya di sana. Karena apa penyebabnya nggak tahu. Ya, saya makanya leave dulu. Baik, saya teruskan ya, boleh ya? Iya, Prof. Prof. Ya. Silakan. Jadi kompetensi menjadi sangat penting. Di sini ada skill, attitude, knowledge, tiga-tiganya menjadi bersinergi supaya membentuk kompetensi. Jadi kompetensi yaitu termasuk pendidikan yang cukup ya atau melalui training dan kemampuan terdemonstrasikan dengan baik ya di dalam distance counseling, bagaimana kita berkomunikasi secara elektronik. Lalu continuing education to stay state on the art, technology, and interventions, dan adequate ongoing supervision. Ini menjadi sangat penting di dalam hubungan atau interaksi secara elektronik. Jadi make sure bahwa orang yang memberikan suatu materi, orang yang dimintai untuk memberikan suatu rekomendasi betul-betul mempunyai kompetensi komunikasi yang baik dan subject matter expertise-nya juga harus jelas betul-betul ahli di situ. Sama dengan kita mengundang pembicara dalam suatu seminar, juga harus yakin bahwa dia mempunyai kompetensi yang bagus untuk dihadirkan sebagai pembicara utama ya. Nah, bagaimana dia berbicara, menyampaikan sesuatu, penguasaan komunikasi verbalnya, sampai norma-norma yang dia gunakan dalam komunikasi ya, termasuk understanding impact of pelayanan terapi tadi itu juga sangat menentukan karena perilaku seseorang membuat mental atau kondisi psikologis seseorang itu bisa membaik atau justru bisa memburuk ya. Kemudian isu-isu jurisdiction, jadi harus diinformasikan dulu apa protokol komunikasinya, ya regulatory yang harus disepakati, termasuk informed consent harus ada persetujuan dulu. Jadi ditanya, Anda bersedia untuk ditanya tentang hal-hal yang private di dalam layanan terapi ini, karena kita juga harus tahu latar belakang keluarga, ada problema apa. Anda setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, nanti pakai apa seperti DigiSign ya, tanda tangan elektronik, nanti Anda harus menandatanganin, dan itu menjadi bukti bagi pihak pelayan terapi untuk bisa melakukan tindakan itu. Seperti kalau di rumah sakit harus ada setuju ini mau lahirnya di sesar, ada pihak yang concern, memberikan konsen, sehingga persetujuan ya itu penting sekali. Fisik aja perlu persetujuan, apalagi secara elektronik ya. Kemudian state of practice, ya bagaimana kita menjalankan praktek-praktek terbaik di dalam pelayanan profesional, ya, dan dokumentasi serta kebutuhan yang diperlukan apa saja syaratnya harus ada dokumentasinya sehingga menjadi perikatan tertulis, ya, termasuk licensure requirement, license, third party protocols, ya, aturan-aturan. Nah, jadi memang banyak masalah-masalah yang harus kita pikirkan dalam aplikasi ini, termasuk kerahasiaan. Bagaimana tingkat kerahasiaan sangat penting sekali, dan kita bisa dituntut akibat membongkar kerahasiaan seseorang, ya, baik itu
rahasia yang sifatnya pribadi, rahasia yang sifatnya pada kehormatan diri, rahasia pengobatan, rahasia konflik yang terjadi antara dia dengan orang lain, rahasia-rahasia komunikasi pribadinya, bisa terjadi adanya konflik antar kita. Nah, membuat standar-standar klien yang harus kita sepakati seperti aturan, compliance, ya, guidelines, review, codes, prosedur, dan audit memang tidak hanya di pemeriksaan kekayaan negara atau pemeriksaan keuangan, ya, tapi juga dalam komunikasi ini memang harus ada standar-standar yang kita hormati dan kita patuhi, sehingga kita tidak bisa dikenakan suatu sanksi hukum karena semua aturan-aturan itu memang sudah kita jalankan, sehingga tidak ada celah bagi orang yang ingin melakukan suatu tindakan yang kurang baik kepada kita atau menuntut kita karena sudah ada jelas. Tapi kalau aturannya belum ada, orang bisa menuntut kita pada hal yang, dan itu tinggal kekuatan ekonomi kadang-kadang yang menentukan, bukan kekuatan hukum. Kalau dia orang yang berpengaruh, uangnya kuat, kita bisa kalah gara-gara begituan. Jadi memang perlindungan adalah aturan, bukan kekuatan uang atau kekuatan politik, ya. Oke, saya kira ini masih standar-standar. Intervention tadi sudah, intervention yang tepat itu juga appropriate, available for support, ya boleh aja sih, tapi kalau memang mau melakukan intervensi seperti itu harus ada konsen dan tunjukkan bahwa Anda mempunyai kompetensi yang baik sehingga bisa melakukan intervensi tertentu, ya. Dan itu tentu tujuannya untuk safety, ya, client safety di dalam situasi darurat atau situasi yang sangat genting sehingga perlu ada pihak ketiga melakukan intervensi untuk membantu supaya pasien bisa tertolong dalam kondisi yang emergensi, ya. Juga provision or remote and local backup in case of counselor unavailability, ini intervensinya melalui seperti ini, ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang ethic behavior, di sini kita lihat adanya memang suatu perilaku etik itu tidak muncul, ya, semata-mata dari kebiasaan atau ketaatan to patterns or rules, but includes the intelligently guiding our action. Jadi dia bukan karena semata-mata kebiasaan, tapi juga menggunakan akal cerdas setiap saat, yang kalau ada sesuatu yang nggak biasa, akal cerdasnya itu bermain, oh harusnya begini saya ini. Jadi intelijen ini juga perlu, karena apa? Intelijen adalah ciri makhluk yang memang hanya ada pada manusia, lainnya nggak ada. Robot nggak ada. Intelijennya robot dalam masalah aturan coding, tapi dengan concern, wisdom, kemudian kepedulian, awareness nggak ada. Sehingga intelijen di sini emotionally, intellectually, ya, psychologically, di sini harus terus dipakai dalam berkomunikasi sehingga apapun situasi yang terjadi, dia bisa melakukan adaptability yang cerdas, ya, cerdas untuk mengendalikan action kita di dalam berkomunikasi in harmony with the textures of the situation lah ini. Jadi tekstur of the situation-nya harus dikenali betul, sehingga kalau begini sebaiknya begini, kalau begini harus begini. Nah itu bukan karena kebiasaan, karena apa? Itu di luar kebiasaan, kan? Nah, karena di luar kebiasaan gimana bertindaknya? Mengandalkan intelijen. Jadi sehingga dikatakan apakah sama orang yang cerdas dengan tidak? Apakah sama orang tahu dengan tidak tahu? Ya enggak sama. Bedanya yang cerdas di situasi yang dia tidak pernah kenalin pun dia masih bisa berpikir dengan baik untuk menyesuaikan dengan kondisi itu. Karena kecerdasannya yang paling menentukan sebetulnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh komunikasi, saya kira nanti dibelajar sendiri aja, ya. Jadi memang proses improvement ini harus selalu terus dilakukan. Jadi kita menulis written practice policies, kita tiap ada problema, oh ini kayaknya ini harus diatur nih. Nah, mulai ditulis pelan-pelan dan prosedurnya in regard to social media and digital technology, and incorporate this with the information provided to clients before or during initial session. Jadi kalau aturan ini bisa kita
informasikan sebelum kita membuat sosial media atau kerumunan masyarakat melalui fasilitas elektronik akan baik, dan itu pun bukan hanya di awal, selalu di-remind setiap kali akan mengadakan pertemuan, di-remind harus ada yang menjadi host untuk bisa mengingatkan, nggak boleh menebar informasi seperti ini, nggak tepat di WAG seperti ini, bicaranya ini, ya itu harus ada yang berani ingatkan. Kalau enggak nanti susah, itu bisa jadi WAG bunga rampai ya. WAG bunga rampai kan sudah ngomong apa aja boleh gitu. Sehingga beberapa orang keluar, wah udah enggak, saya nggak mau di sini lagi, pembicaraannya nggak fokus gitu. Built-in upfront education of the client about pros and cons, about e-terapi atau tentang apa saja yang menjadi bagian dari subject matter yang kita bicarakan. Engage in training and education about the use of social media and digital technology in counseling prior to engaging in such, including implication and ethical concern. Jadi kadang-kadang juga mungkin kalau kita punya komunitas yang bisa sama-sama kita sepakati, mungkin juga bisa ikut ke program-program training tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, ya, menggunakan IT, kode etik yang baik, boleh juga ya. Engage in continual supervision and stay abreast of new treatment when using technology must help the client to understand this. Ya, itu sangat penting sekali ya. Memberitahu nanti Anda saya begini, tujuannya begini. Jadi si pasien tidak punya prasangka buruk karena setiap treatment atau next step yang akan dilakukan terapis dijelaskan dulu akan begini dan tujuannya begini, sehingga si patient atau klien itu tahu apa maksud perlakuan yang dilakukan itu ya. Kalau di luar negeri udah biasa itu anak-anak, boy, di good boy ya. Now you will have a little shot from me and maybe a little bit pain in your head, but it's okay. Akhirnya si anak ini kalau di Indonesia dibohongin tuh ada cecak, tahu-tahu disuntik, marah si anak. Kelihatannya sih mengalihkan perhatian tapi membohongin anak. Ya, ini sampai ada seorang anak sampai nggak mau ke dokter gara-gara dia semenjak dibohongin itu dia nggak mau. Tapi di luar negeri itu nggak boleh dilakukan. Ya, itu orang mau nganun anak pun dijelaskan. Jadi sakit-sakitnya anak tahu udah diomongin nanti you get a little pain, but it's okay. Kasih tahu ini untuk nyembuhin gitu. Jadi nggak dibohongin. Oh, anak diam diselimur-selimur. Ini nanti ada cecak atau disuntik, marah dia. Dokter jahat katanya, dibilang gitu. Akhirnya secara psikologis si anak ini nggak percaya lagi. Jadi anak pun juga harus ada cara perilaku kita bagaimana berkomunikasi dengannya. Ya. Dan itu harus menggunakan safeguard and secure technology to protect confidentiality, dan juga untuk secara transparan menjelaskan sehingga dia memahami betul apa yang dilakukan dan tujuan dari perlakuan itu. Dan sinilah kita perlu ada hal-hal yang kita sosialisasikan dan kita kita jalankan betul dan kita remind sehingga kalau ada yang lupa mereka dengan segera ada isyarat dini atau suatu action dini untuk menghindari keburukan yang lebih lanjut lagi gitu. Oke, masih banyak tentang takeaways ini. Jadi adanya dokumen penting ya, perjanjian yang tidak tertulis sering sekali susah untuk dipegang karena mana ini perjanjiannya nggak tahu. Nah, repot itu. Dan di sini yang paling penting adalah be knowledgeable about and follow all guidelines. Nah, itu jadi know and follow your code ethics. Jadi kadang-kadang ada yang know itu tahu tapi nggak diikuti, ada gitu ya. Jadi harus know and follow. Ya, jadi Anda tahu dan ikuti sehingga memang yang Anda tahu itu yang Anda praktekkan. Jadi best practice namanya. Dan have the ability of knowledgeable attorney and your own liability insurance. Jadi tahu bagaimana menggunakan hak konsumer, hak Anda sebagai klien ya sehingga Anda tidak dirugikan. Dan mengembangkan solid risk management plan for your practice, mengembangkan manajemen risiko yang kokoh itu sangat penting sekali ya untuk kita bisa melakukan mitigasi terhadap kondisi-kondisi yang sudah kita antisipasi bisa terjadi gitu. Jadi memang kita harus mempunyai kendali diri yang baik, intelijen yang baik, bagaimana berkomunikasi dalam semua situasi
baik yang bisa diatasi dengan habit ataupun sesuatu yang menuntut intelligent to be creative and to be smart to face something that you never deal with that kind of situation ya. Nah, itulah manusia ya. Oke, jadi itu tentang pentingnya komunikasi. Jadi setelah kita bicara tentang kehebatan IT dan sebagainya, saya sudah sampaikan bahwa IT ini hanyalah alat bantu manusia yang punya tupoksi, tugas pokok fungsi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Apa ibadahnya? Banyak, salah satunya bagaimana mengelola alam semesta ini dengan aturan-aturan yang maha kuasa, tidak menurutin hawa nafsunya, tapi harus mengikuti ilmunya, harus ada ilmunya. Dan orang yang berilmu tentu diangkat derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari orang yang sekedar hanya beriman. Jadi orang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya karena dia punya intelijen yang lebih. Dan kalau dia mempunyai kelebihan dalam satu strategi saja, dia bisa jadi orang sukses.